Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang pertemuan. Adakah pertemuan yang akan terjadi dalam waktu dekat ini? Kita akan coba cek. Dan pertemuan itu tidak hanya mungkin dengan seseorang atau beberapa orang, tapi pertemuan itu juga bisa dengan sebuah kesempatan, sebuah peluang, atau dengan sebuah keajaiban ya. Oke, kita akan coba cek. Baik Aquarius, ingat ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke. Kita akan sampul kartunya, cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini aku ngelihat ya, ada Pentacles dan ada Sword ya di sini. Nah, selain kamu akan bertemu dengan seseorang, kamu juga akan bertemu dengan sebuah peluang kamu ya. Ibarat kata itu, kamu akan seperti diberikan sebuah kemudahan untuk meniti karir, untuk memperbaiki pekerjaan, atau memperbaiki keuangan di sini. Ya, ada Nine of Pentacles di sini. Nah, kalau ini dari cinta, aku ngerasakan seseorang yang sedang memikirkan kamu. Dia berencana untuk mendekat, berencana untuk bertemu dengan kamu ya. Dan ini sudah dia planningkan. Bagaimana selanjutnya kita akan coba cek ya. Oke. Apakah yang terbaca untuk selanjutnya? Kita coba lihat. Ada Four of Cups. Nah, sepertinya aku ngelihat ada kegalauan dalam diri kamu. Ada kegelisahan dalam diri kamu. Itu karena apa? Karena aku ngelihat beberapa dari kamu itu ada yang merasa kesepian, punya masalah, mungkin dari segi percintaan kamu, atau dari segi keuangannya kamu di sini. Dan aku ngerasakan beberapa dari kamu yang aku katakan di awal, kamu akan benar-benar menemukan sebuah peluang yang cukup luar biasa yang membuat kamu harus berjuang. Bahkan kamu harus disibukkan di sini ya, akan sibuk. Nah, jadi di saat kamu galau, di saat kamu bingung, di saat kamu gelisah, di saat kamu khawatir, disitulah aku ngelihat seperti seseorang yang akan datang bertemu dengan kamu dan memperjuangkan kamu di sini. Lalu siapa dia? Ya. Dia ini termasuk seseorang yang mungkin pernah terkoneksi dengan kamu. Dia adalah seseorang yang dulunya pernah kamu bantu gitu loh. Ya. Dulu seseorang ini pernah berada dalam masalah juga. Terus kamu membantu dia. Ibarat kata seperti ada timbal balik ya, balas jasa di sini yang terjadi. Antara kamu dengan dia mungkin sering berkomunikasi. Walaupun mungkin tidak di dalam suatu daerah yang sama. Aku ngelihat beberapa dari kamu di sini itu memang benar-benar punya masalah dari segi keuangan dan dari segi cinta juga. Sesuaikan ya dengan case-nya kamu. Nah, lalu seseorang yang mungkin berasal dari masa lalu ini mendengar kabar bahwasanya kamu mungkin berada dalam kesulitan, kamu berada di dalam kegalauan, kamu benar-benar kayak butuh support di sini. Dan teringatlah di mana dia dulunya itu kayak pernah dibantu. Dia datang lagi ke kamu. Dia mungkin akan menjadi penyelamat bagi kamu. Ya, ini mungkin kamu yang tidak menduga pertemuan ini, tapi seseorang ini sebenarnya sudah merencanakan. Seseorang ini sudah mengatur semuanya untuk bertemu dengan kamu karena melihat kamu berada di dalam kegalauan. Ya, karena dia melihat kamu itu berada di dalam kesendirian.
Ya, kamu mungkin saat ini sudah menunjukkan ya tingkah tingkah laku, sikap, perilaku ya yang tidak seperti biasanya. Ya mungkin kamu selalu menghubungi dia atau bahkan ada pertemuan terus nih antara kamu dengan dia. Tapi mungkin di hari-hari sebelumnya ini, minggu-minggu sebelumnya kamu kayak udah mulai menjauh dari dia ataupun apa. Nah, di situ mulai ya seseorang ini mencari tahu tentang kamu. Kemana sih kamu? Ada apa dengan kamu gitu ya. Dan disitulah dia mulai stalking kamu, pantau kamu ya. Sampai dia menemukan atau mendengar sebuah kabar bahwasanya ya kamu berada dalam masalah, mungkin terlilit hutang atau mungkin kamu tidak ada pekerjaan atau kehilangan pekerjaan ya. Akhirnya dia datang bertemu dengan kamu. Ini juga suatu hal yang tidak terduga. Ya, ini kalau kita cerita dari segi finansial, ya. Nah, kalau dari segi percintaannya kamu, aku ngerasakan di mana beberapa dari kamu yang merasa aku udah lama sendiri nih. Aku udah lama menjadi single. Ya. Atau kamu punya hubungan pernikahan kah itu atau hubungan percintaan kamu walaupun masih pacaran, tapi kok selalu ada konflik antara kamu dengan dia. Terus ya mungkin udah lama juga lost contact nih atau silent treatment gitu ya. Tahu-tahu ada perubahan, ada perbaikan. Dia mungkin menyadari kesalahannya. Dia mungkin merasa bersalah banget ya sama kamu ya. Lalu dia berpikir untuk bertemu dengan kamu, meminta maaf ya. Seperti ada hal-hal yang apa ya? Inilah yang dikatakan pertemuan yang tidak terduga. Dan kamu siap-siap kaget di sini. Yang tadinya hati kamu galau, hati kamu sepi, hati kamu sendirian, tiba-tiba dia muncul dengan segala harapannya, dengan segala planningnya ya. Intinya dia kayak masih ngerasakan ada sebuah chemistry. Mungkinkah di sini dia ingin membangun sebuah chemistry lagi dengan kamu? Dia ingin menjadi seseorang yang kamu harapkan, atau dia ingin menjadi seseorang yang bisa kamu andalkan di sini? Itu keinginannya dia ya. Nah, dan aku melihat jika kamu sudah menikah, walaupun banyak permasalahan ya yang kamu hadapi, terkadang ya mungkin pasangan kamu yang mungkin jarang di rumah, sibuk dengan bekerja, atau kamu yang capek di rumah gitu loh. Ya, jika kamu perempuan atau laki-laki, ya itu sesuaikan aja dengan gendernya kamu. Disitulah akhirnya kamu ngerasa kayak udah mati rasa. Ya, bahkan untuk bergaul sama pasangan, mungkin di waktu malam hari, itu kayak udah berkurang. Jadi keharmonisan itu sudah berkurang. Namun, aku ngelihat ada perjuangan dari dia atau kamu. Intinya harus ada yang berjuang di sini untuk mempertahankan keharmonisan. Nah, akhirnya kamu akan ketemu dengan apa ya? Dengan caranya di sini. Ya, ini juga bentuk dari pertemuan ya antara kamu dengan sebuah cara untuk bisa membangun sebuah chemistry dengan pasangan lagi. Ya. Akhirnya kamu benar-benar merasakan mulai muncul ada kebahagiaan. Mulai muncul ada rasa gitu ya. Yang tadinya udah mati rasa, sekarang rasa itu muncul perlahan-perlahan kembali seperti semula. Nah, itulah yang aku katakan bahwasanya ya dia ataupun kamu, seseorang yang ingin bertemu dengan kamu ini udah yakin hatinya itu kayak aku akan ketemu dengan kamu atau aku akan membahagiakan kamu. Ya, walaupun dulu dia sempat mengecewakan kamu, menyakiti kamu, mengabaikan kamu, tapi di saat sekarang mungkin dalam waktu dekat atau sebentar lagi dia sudah menjadi versi yang berbeda. Mungkin menjadi lebih baik kayak itu. Ya. Ini aku rasakan dari energi seseorang tersebut. Dan seseorang ini ya, dia adalah seseorang yang benar-benar mapan. Dia adalah orang yang benar-benar memperjuangkan kamu nantinya. Jadi inilah versi dia sebentar lagi. Sehingga akhirnya dia percaya akan dirinya untuk bisa memperjuangkan kamu. Dia tidak akan takut ya kamu kesepian, kamu apa ya, kamu kesusahan, dia nggak akan takut karena ada dia di samping kamu. Itu yang dia pikirkan di sini ya. Semoga aja ya seseorang yang akan ketemu dengan kamu adalah seseorang yang kamu butuhkan, seseorang yang bisa memahami kamu, seseorang yang bisa mengerti akan diri kamu dan menerima kamu apa adanya ya. Aminkan. Dan aku ngelihat di sini benar-benar seperti pertemuan yang kamu harapkan ini ya
dalam waktu dekat akan terjadi ataupun sebentar lagi ya. Aminkan. Kita akan coba cek bagaimana perasaan terdalamnya kepada kamu. Apa yang diinginkan dari kamu di sini? Kita akan coba bahas. Nah, ternyata benar di sini ada I'm open to compromise. Dia seperti ingin bertemu dengan kamu dan akan berjanji. Bahkan di sini dia ingin menebus kesalahannya. Apakah di sini seseorang ini sudah pernah terjalin dengan kamu, punya hubungan yang intens dengan kamu, lalu ya dia menyakiti kamu. Dia menyakiti kamu ya mungkin karena apa? Ya dia meninggalkan kamu karena dia ngerasa your family won't like me. Ya mungkin ada keluarga kamu atau keluarga dia yang tidak menyukai hubungan ini, sehingga akhirnya lebih memilih untuk meninggalkan ya. Tetapi itu sebenarnya jalan, dia mengatakan ini adalah aku melihat ada peluang yang begitu atau jalan yang profesional lah gitu ya, secara profesional, tapi ya enggak gitu loh ya. Nah dia menyadari, dulu dia beranggapan kalau ini adalah jalan yang tepat, keputusannya tepat, tapi ternyata membuat dia terluka, membuat dia tersiksa. Dan akhirnya dia ingin kembali di sini. Ini jika ini tentang cinta ya. Jadi seseorang ini benar-benar sangat-sangat ingin untuk datang kepada kamu atau bertemu dengan kamu. Seseorang ini kayak, ya aku akan ingin berjumpa. Selama ini mungkin dia sudah mencari tahu tentang kamu, kemanapun. Kamu di mana ya sekarang? Mungkin kamu udah lost contact sama dia. Jadi sehingga akhirnya dia kepikiran kamu. Dia kepikiran kamu dan seperti ingin perjuangkan kamu di sini. Ya, dan dia benar-benar seperti ingin menebus kesalahan. Arti kata kesalahan ini cukup rumit ya. Mungkin dia menghadirkan orang ketiga, atau dia sudah berkata kasar kepada kamu ya. Tidak ada kelembutan sedikit pun ya. Itu membuat kita capek ya dalam menjalani hubungan. Ya, semoga aja keharmonisan itu selalu ada nantinya buat kamu dengan dia ya. Amin. Oke. I need more balance. Ternyata seseorang ini membutuhkan kestabilan, membutuhkan keseimbangan. Dan hanya kamulah yang bisa membuat semua itu bisa dia miliki, kata lo. Karena setiap dia punya masalah, selalu ada kamu yang mungkin membantu dia. Selalu ada kamu yang support dia. Selalu ada kamu yang mungkin kayak memberikan kenyamanan kepada dia, ya. Makanya dia kayak butuh keseimbangan. Sekarang ini mungkin ada kehidupan dia begitu hancur, sangat hancur, sehingga akhirnya dia memilih untuk mencari kamu dan bertemu dengan kamu di sini. Oke? You hurt me, but that's okay, I guess. Nah, dia juga mengatakan, katanya dia itu, ya kamu menyakitinya, tapi itu nggak apa-apa gitu loh. Mungkin di sini kamu menolak dia. Kamu menolak dia, kamu tidak ingin dia kembali, kamu tidak ingin menerima dia, atau kamu tidak ingin memberikan kesempatan kepada dia. Ternyata dia itu mengatakan, aku tersinggung oleh perkataan kamu. Kamu udah berkata kasar kepada aku dengan menolak aku. Ya, jadi tapi dia, menurut dia sih nggak apa-apa. Dan dia merasa wajar menerima ini semua. Ya, merasa wajar, karena aku juga dulu pernah juga melakukan hal ini kepada kamu gitu loh. Sehingga ada karma yang dia dapatkan di sini. Oke. Nah, di sini aku juga ngelihat ya, atau perkataan dia isi hatinya, if I ask you to stay, will you leave? Jika aku mengatakan kamu untuk tinggal, apakah kamu akan tinggal? Jadi, nah inilah yang dia inginkan. Maksudnya itu dia pengen apa yang dia inginkan itu yang dikatakan, ya kamu mengikutinya gitu loh. Ya, minta kamu menerima dia, atau dia pengen memiliki kamu ya. Jadi itu yang sebenarnya yang dia inginkan di sini. Oke, teman-temanku. Jadi terkadang ya, di saat kita pernah berbuat sesuatu kepada seseorang, nah balasannya itu bukan dari orang tersebut yang kita bantu ya, tapi mungkin dari orang yang lain juga. Nah itu pentingnya di saat kita melihat ada seseorang yang butuh bantuan, ya kita bantu. Itu dari segi finansialnya kamu ya. Nah, dan dari segi percintaan kamu akhirnya juga ngikut, ada kebaikan di situ, dan akhirnya ada juga kebahagiaan atau kebaikan juga buat kamu gitu loh ya. Kita coba lihat siapa nih yang akan bertemu dengan kamu saat ini atau dalam waktu dekat atau sebentar lagi. Kita akan coba cek
Siapakah dia? Kita ambil 3 aja ya. Kita tarik aja karena nggak muncul. Yang terobsesi sama kamu. Ini ada nih, seseorang yang terobsesi sama kamu mungkin karena melihat kamu cantik, melihat kamu baik, melihat kamu kaya raya atau mandiri gitu ya, atau ganteng begitu ya. Jadi dia terobsesi sama kamu, tapi belum tentu ada cinta ya. Ini atasan kerja. Ya, jadi beberapa dari kamu ini terkoneksi dengan atasan kerja. Mungkin dia menyukai kamu karena ya pengen ketemu setiap hari gitu ya. Yang tergila-gila ke kamu. Nah ini juga ada yang terobsesi, ada yang tergila-gila ya. Sudah cukup lah ini ya. Oke, nah ini yang bahaya, suami atau istri teman kamu. Jika ini pernah yang akan datang kepada kamu, bertemu dengan kamu, terus dia ingin berkomitmen atau menjalin suatu hubungan, tapi tidak ada komitmen juga gitu loh. Nah, jadi abaikan. Walaupun tidak ada komitmen pun ya kita tidak boleh gitu loh. Karena dia sudah punya pasangan. Ini yang harus dihindari ya. Oke, teman-temanku. Yang mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai pencerahan bagi kamu atau hiburan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.